Gunung Lawu terletak di antara perbatasan dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu secara khusus meliputi kota Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung Lawu banyak menyimpan banyak misteri. Di antara gunung-gunung lain yang ada di Jawa Tengah, apakah benar pernyataan seperti ini? Benarkah Gunung Lawu banyak menyimpan banyak misteri? Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dijuluki sebagai gunung paling magis di tanah Jawa. Di sini Jawa Klasik akan membahas fakta dan misteri Gunung Lawu. Sebelum ke video, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Simak sampai selesai ya. 10 fakta dan misteri Gunung Lawu yang paling terkenal di kalangan pendaki gunung. Gunung Lawu memiliki tinggi 3.265 meter dari permukaan laut, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, terkenal lama memiliki aura mistis di kalangan masyarakat sekitarnya. Kerajaan Majapahit dan Mataram konon mitosnya memiliki kaitan yang sangat erat, karena dianggap sebagai moksanya petilasan tempat orang sakti dari Kerajaan Mataram. Gunung Lawu juga menyimpan banyak hal yang tidak dapat dinalar secara logis, pendaki gunung yang hilang, misteri, sejarah, burung jalak dan sumber mata airnya, membuat Gunung Lawu sangat kaya dengan fakta juga misteri yang menyelimutinya. Berikut Jawa Klasik merangkum fakta dan misteri di Gunung Lawu yang paling terkenal sejak lama. 1. Memiliki sumber mata air yang penuh mitos. Hal menarik dari Gunung Lawu adalah dengan adanya sendang derajat yang populer di kalangan masyarakat sekitar dan para pendaki. Yang dimaksud sendang derajat adalah bagian dari misteri Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang mengagumkan. Sendang derajat ini berada di atas sebuah gunung dengan ketinggian mencapai 3.000 meter dari permukaan laut. Sendang derajat adalah sendang yang sakral, oleh karena itu ada beberapa larangan yang harus kita patuhi. 1. Dilarang berfoto dengan pose menghina atau merendahkan sendang derajat. 2. Dilarang masuk ke dalam sendang dengan menggunakan alas kaki. Wajib melepas sendal atau sepatu. 3. Dilarang cuci muka atau cuci kaki atau cuci tangan di dalam sendang. 4. Dilarang menaruh benda apapun ke dalam sendang seperti uang kain, serta bunga atau sajen karena akan mencemari air sendang. 2. Memiliki hubungan yang erat dengan sejarah Kerajaan Mataram Lama. Gunung ini memiliki kaitan yang erat dengan sejarah Kerajaan Mataram Lama. Gunung Lawu tempo dulu dipercaya memiliki posisi yang istimewa bagi petinggi-petinggi kerajaan Hindu besar terakhir di Nusantara tersebut. Dahulu kala, ketika Kerajaan Majapahit akan berakhir, Raja terakhir pergi ke Gunung Lawu untuk moksa. Jika Anda membaca sejarah dan legenda, Anda akan tahu bahwa moksanya Raja terakhir Majapahit erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Demak yang diprakarsai oleh Raden Fatah. Moksanya Raja pergi ke Gunung Lawu dengan 3 pengawal setianya, yaitu Sabdopalon, Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Nah, salah satu pengawal Raja nanti menjadi Kiai Jalak. 3. Terletak di perbatasan antara dua provinsi. Hal menarik ketiga dari Gunung Lawu adalah tidak seperti gunung-gunung lain di Indonesia. Gunung Lawu terletak sepenuhnya di antara dua provinsi utama Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Gunung Lawu menempati Kabupaten Karanganyar, sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, Gunung Lawu merupakan bagian dari Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Nah, itulah mengapa jalur pendakian Gunung Lawu sangat unik. Jadi legenda Kiai Jalak yang populer saat mendaki Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu masih ada di Jawa Timur. Legenda ini demikian juga bertahan dalam misteri Gunung Lawu melalui Cemoro Kandang di wilayah Jawa Tengah. 4. Tujuan utama pendakian satu suro dalam penanggalan Jawa dalam kalender Hijriah atau tahun Islam. Momen ini dikenal dengan 1 Muharram. Nah, dalam kalender Jawa atau penanggalan Jawa, momen 1 Muharram ini lebih dikenal dengan istilah 1 Suro. 1 Suro dalam penanggalan Jawa memiliki arti yang istimewa.
pada banyak masyarakat. Satu suro terkait dengan kekeramatan, benda-benda pusaka, pemujaan kepada leluhur dan lain sebagainya. Di gunung seperti Merapi dan Lawu, momen satu suro digunakan pula untuk bersiarah ke puncaknya. Pada banyak sumber di internet, kamu akan dengan mudah pula menemukan misalnya Kaskus Misteri Gunung Lawu yang berkisah mengenai sakralnya malam satu suro. Pada malam itu, biasanya ada ratusan orang yang mendaki menuju puncak Lawu dan mengharapkan berkah dari momentum tersebut. 5. Terdapat warung tertinggi di Pulau Jawa di dekat puncaknya. Lucunya, banyak orang yang mencari informasi tentang misteri Mbok Yem Gunung Lawu karena gunung ini penuh dengan misteri. Tapi mungkin itu berlebihan karena Mbok Yem memang bukan misteri. Dia adalah seorang ibu yang memiliki toko di puncak Gunung Lawu. Di tengah popularitas media sosial akhir-akhir ini, Anda sebagai pendaki pasti setuju jika pemilik spot paling terkenal di gunung tersebut adalah Mbok Yem dari Gunung Lawu. Ada gunung lain yang juga memiliki warung seperti Puncak Andong dan lain-lain, tapi dia tidak pernah sepopuler Mbok Yem. 6. Banyak pendaki gunung yang hilang. Ini yang cukup mengusik dan tak henti menimbulkan tanda tanya. Mengapa dan kenapa Gunung Lawu banyak pendaki yang hilang? Kita sering mendengar tentang kasus pendaki gunung hilang dan tidak diketemukan, karena tidak kunjung ketemu. Banyak orang mengaitkan kasus pendaki hilang dengan hal-hal mistis. Apakah benar-benar kasus-kasus tersebut karena hal gaib atau karena keteledoran pendaki? Kasus pendaki hilang kebanyakan terjadi pada pendaki pemula. Alhasil, banyak human error yang memicu pendaki tersesat, jatuh ke jurang hingga hilang. Ada beberapa penyebab para pendaki hilang. 1. Pendaki salah memilih jalan. 2. Banyak percabangan jalan yang membingungkan. 3. Adanya kabut tebal yang membatasi jarak pandang. 4. Pendaki jatuh ke jurang. 5. Pendaki mengalami penurunan kesadaran dan berhalusinasi. 6. Pendaki mengalami kejadian metafisika di gunung. Taati peraturan di Baskampe sebelum mendaki Gunung Lawu, dan jangan melanggar peraturan tersebut. 7. Memiliki beberapa rute pendakian yang menarik meskipun ditutupi dengan naungan magis yang sangat tebal. Gunung Lawu tidak salah lagi, memiliki keindahan yang sangat mempesona. Ia pun mengundang banyak pendaki untuk mendatanginya. Ada banyak jalur pendakian di Gunung Lawu. Rute yang paling populer mungkin adalah jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu dan jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Apalagi jarak antara dua pangkalan di jalan ini hanya sekitar 500 meter loh. Ada yang bisa tebak jalur pendakian Gunung Lawu apa yang paling seru saat ini? Ya, benar. Jalur pendakian Gunung Lawu melewati Candi Ceto. Meski sangat indah dan terkenal dengan padang rumputnya yang megah, misteri Gunung Lawu hingga Candi Ceto juga terkenal loh. Bahkan Alfi pendaki gunung yang hilang mendaki jalur menuju Candi Ceto. 8. Mitos Jalak Lawu yang terkenal sekitar tahun 2010. Ketika penulis Mimpi di Mahameru mendaki Gunung Lawu seorang diri melalui jalur pendakian Cemoro Sewu. Ia punya cerita menarik. Di tengah kabut tebal yang sulit dilihat dengan mata telanjang, penulis tersesat untuk terus mendaki. Namun, tiba-tiba seekor burung hitam muncul di dahan pohon di tepi jalur pendakian. Burung itu seolah menuntun penulis untuk terus mendaki hingga mencapai Hargo Dalem, tempat warung Mbok Yem berada. Nah, kalian sudah bisa menebakkan cerita ini. Kisah misteri Gunung Lawu memang nyata. Apalagi jika menyangkut keberadaan burung jalak yang dijadikan sebagai pemandu bagi para pendaki. Jalak Lawu dikenal sebagai burung keberuntungan bagi para pendaki. Burung ini bukan tanpa perwujudan para abdi dalam Raja Majapahit, yang dalam legenda adalah moksa pegunungan. 9. Terdapat telaga di sekitar puncaknya tak jauh dari puncak Hargo Dumilah, titik tertinggi Gunung Lawu. Ada danau lain yang juga bisa menampung air. Telaga ini bernama Telaga Kuning dan mendiami daerah di sebelah kiri puncak Hargo Dumilah. Lokasi Telaga Kuning merupakan kawah letusan purba Gunung Lawu ratusan tahun yang lalu. Selain memiliki danau, tempat ini juga cukup menarik untuk dijadikan sebagai camping ground bagi para pendaki gunung.
10. Terdapat candi peninggalan Kerajaan Majapahit di sebelah barat Gunung Lawu. Terdapat dua candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang cukup terkenal. Candi pertama adalah Candi Suku, dan candi kedua adalah Candi Ceto. Kedua candi ini berjarak sekitar kilometer. Di salah satu situs yang menceritakan pengalaman mistik gunung bagian 2, kedua candi ini dikatakan sebagai candi suci. Baik Candi Suku maupun Candi Ceto dibangun pada akhir masa Kerajaan Majapahit. Saat Raja dan Sabdopalon memutuskan moksa di Gunung Lawu. Hal menarik lainnya dari Candi Suku dan Candi Ceto di Gunung Lawu adalah letaknya yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan jika Anda sendiri tahu bahwa ibu kota Majapahit terletak di sebelah timur Jawa. Itu adalah 10 misteri Gunung Lawu. Apakah kalian pernah memiliki cerita mistis di Gunung Lawu? Silahkan komen di bawah.